Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aderian. Kali ini kita akan membahas tentang peraturan karantina di negara Inggris, di mana kita kemarin sudah membahas peraturan imigrasi dan kepabeanannya. Untuk karantina sendiri, negara Inggris memiliki 3 peraturan karantina COVID-19 yang dibagi menjadi dari negara daftar merah, dari negara daftar kuning, dan dari negara daftar hijau. Nah, ini adalah peraturan karantina COVID-19 dari negara daftar merah. Jika kita telah berada di negara atau teritori dalam daftar merahnya Inggris dalam 10 hari terakhir, kita hanya akan diizinkan masuk Inggris jika kita adalah warga negara Inggris atau Irlandia atau memiliki hak tinggal di Inggris Raya. Nah, untuk sebelum kita pergi ke Inggris dari daftar merah ini, kita harus mengikuti tes COVID terlebih dahulu di negara tempat kita asal. Dan kemudian itu kita memesan paket hotel karantina termasuk dengan 2 kali tes COVID-19 yang akan dilaksanakan di Inggris nanti. Dan juga melengkapi formulir data pencarian penumpang. Setibanya di Inggris, kita harus melakukan karantina di hotel yang telah dikelola. Nah, di sini kita tidak perlu mengikuti tes COVID atau karantina COVID-19 pada saat kedatangan di Inggris jika kita berada atau bepergian di dalam negara Inggris Raya, Irlandia, Kepulauan Channel, dan Isle of Man. Dan kita tidak pergi berada di luar area-area tersebut selama 10 hari terakhir. Sedangkan untuk di negara daftar kuningnya Inggris, dalam 10 hari terakhir, itu agak sedikit berbeda ya dari negara daftar merah. Di mana sebelum kita pergi ke Inggris itu kita harus tetap mengikuti tes COVID-19 di negara kita asal. Yang kedua itu memesan dan membayar tiket COVID tesnya ya, tes COVID hari kedua dan hari ke-8 diambil setelah kita tiba di Inggris. Dan juga kita melengkapi formulir daftar pencarian penumpang. Nah, kita setibanya di Inggris itu kita bisa dikarantina di rumah atau di tempat Anda tinggal, yaitu selama 10 hari juga. Dan juga mengikuti tes COVID-19 pada atau sebelum hari kedua dan hari ke-8 tiba di Inggris. Nah, untuk kegiatan ini, anak-anak berusia 4 tahun maksudnya ke bawah tidak perlu mengikuti tes hari kedua dan juga hari ke-8. Sedangkan untuk negara daftar hijau, nah di sini kita hanya boleh berada atau bepergian melalui negara hijau atau Inggris Raya, Irlandia, Kepulauan Channel, dan Pulau Man dalam 10 hari sebelumnya. Sama seperti hari yang daftar kuning itu agak sedikit berbeda lah. Yaitu pertama tetap mengikuti COVID-19, memesan dan membayar tiket COVID-19 hari kedua saja. Sedangkan hari yang daftar kuning itu ke hari ke-8 juga. Dan yang terakhir melengkapi formulir data pencarian penumpang. Setibanya di Inggris, kita harus mengikuti tes COVID-19 pada atau sebelum hari kedua setelah Anda tiba. Sedangkan anak-anak berusia 4 tahun ke bawah tidak perlu mengikuti tes ini. Jika setelah di hari kedua itu kita tes dan hasilnya negatif, kita tidak perlu lagi dikarantina. Untuk masa karantina sendiri itu berada 10 hari, dan juga itu apabila kita kurang dari 10 hari kita berpergian ke Inggris, kita tetap harus memesan 2 kali tes, yaitu yang kedua dan di hari kedua dan hari ke-8, walaupun kita tidak sampai 10 hari di sana. Terus juga untuk mencapai tempat kita karantina itu hanya diperbolehkan menggunakan fasilitas umum yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk teman-teman jangan risau apabila kita melakukan karantina, nanti kita bisa
apabila kita itu kekurangan makanan atau kekurangan obat, kita juga bisa meminta bantuan dari sukarelawan yang telah disediakan oleh pihak Inggris. Selanjutnya yaitu tentang peraturan membawa makanan dan atau produk tumbuhan atau hewan. Nah, apa saja sih yang bisa kita bawa dari negara-negara UE? Nah, jika kita membawa hewan atau produk hewani ke Inggris, maka Andorra, Pulau Channel, Isle of Man, Liechtenstein, Norwegia, San Marino, dan Swiss juga dihitung sebagai negara Uni Eropa. Jika kita membawa tanaman dan produk tanaman ke Inggris, maka Andorra, San Marino, Swiss, dan Kota Vatikan juga dihitung sebagai negara Uni Eropa. Nah, dapat maka apa ya? Barang-barang yang bisa kita bawa itu yaitu daging, susu, produk hewani lainnya seperti ikan, telur, dan madu. Untuk tanaman sendiri, kita dapat membuat tanaman atau produk tanaman apa saja asalkan bebas hama dan penyakit, dan untuk Anda gunakan atau kita konsumsi sendiri. Nah, sedangkan untuk barang hewan atau tumbuhan yang bisa kita bawa di luar negara UE atau Swiss, itu kita tidak bisa membawa daging atau produk daging yang lainnya, susu atau produk susu selain susu bubuk, makanan bayi, makanan khusus, dan makanan hewan peliharaan khusus yang diperlukan untuk alasan medis. Nah, jika Anda membawa tanaman atau produk hewani dan hewannya ke Inggris, semua tanaman dan produk tanaman yang diatur harus disertai dengan sertifikat fitosanitasi. Produk yang bisa kita bawa ke dalam Inggris ini banyak sekali, jadi tidak bisa saya tampilkan satu persatu, tapi untuk teman-teman bisa dilihat langsung di link ini dan akan saya masukkan di link description nanti. Selanjutnya, nah ini untuk produk-produk makanan yang boleh kita bawa yang dikecualikan. Nah, kita bisa membawa produk berikut ke Inggris sebagai impor pribadi karena dikecualikan, yaitu pertama roti, tetapi bukan sandwich yang diisi dengan daging atau produk susu. Kue tanpa krim, termasuk kue Natal, kue simnel, atau kue yang mengandung kacang. Biskuit, coklat dan gula-gula, kapsul gelatin yang tidak terisi, suplemen makanan yang dikemas untuk konsumsi akhir yang mengandung sejumlah kecil produk hewani, seperti kapsul minyak ikan, dan yang termasuk glukosamin, kondroitin, atau kitosan. Nah, itu yang ini adalah lanjutan yang tadi, yaitu ekstrak daging dalam bentuk cairan atau olesan, tetapi bukan pate atau concentrate daging, misalnya kubus kaldu, butiran saus, dan saset penyedap atau apapun yang mengandung potongan daging. Zaitun yang diisi dengan ikan, pasta dan mie, sup, kaldu, dan perasa yang dikemas untuk konsumen akhir yang mengandung ekstrak daging, konsentrate daging, lemak hewani atau minyak ikan, bubuk, dan ekstrak, tetapi tidak mengandung potongan daging dan ikan. Dan yang terakhir itu produk tanaman yang diperbolehkan, yaitu yang diproses dan dikemas, seperti buah dan sayuran, termasuk salad kemasan dan bahan tanaman beku. Baiklah, terima kasih. Sekian yang bisa saya paparkan tentang karantina. Apabila teman-teman ingin mencari lebih lanjut tentang karantina yang ada di Inggris, teman-teman bisa lihat di websitenya karantina negara Inggris yang akan saya kasih linknya di link di description. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.